Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk melaksanakan kuliah pada pagi hari ini. Salawat dan salam lalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Sains yaitu Ibu Aisyah Nikmah Rahmati SPD MPD dan Ibu Asnawati SPD MPD. Baik, jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang bunyi dan indera pendengaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Ali Akbar sebagai moderator. Kemudian ada Margaret Aurelia Wasa sebagai pemateri, Muhammad Izami Azra sebagai pemateri, dan Muhammad Hamdi sebagai pemateri. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oh ya, adapun materi-materi yang akan kita sampaikan itu ada 7 materi. Yang pertama ada konsep getaran, yang kedua konsep gelombang, yang ketiga konsep bunyi, yang keempat bagian telinga dan fungsinya, kemudian yang kelima mekanisme mendengar pada manusia, yang keenam gangguan pada indera pendengaran, dan yang terakhir yaitu kondisi yang mempengaruhi fungsi pendengaran. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep getaran dan konsep gelombang, yaitu akan disampaikan oleh saudari Margaret. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep getaran. Konsep getaran. Di sini yang pertama yaitu getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Benda yang bergetar, yang memiliki getaran itu adalah simpangan yang merupakan jarak yang ditempuh benda bergetar dari titik keseimbangan. Suatu simpangan terbesar yang dimiliki oleh benda yang bergetar dinamakan amplitudo. Amplitudo itu dilambangkan dengan A besar atau A dalam huruf kapital dan satuan meter. Salah satu contoh benda yang mengalami getaran yaitu senar pada gitar. Jenis getaran. Di sini ada 2 jenis getaran. Yang pertama ada getaran bebas, yang kedua ada getaran paksa. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu, benda dibiarkan bergetar secara bebas. Dalam getaran bebas ini menghasilkan frekuensi yang natural yang disebabkan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat suatu getaran. Contoh sebuah bandul yang ditarik lalu dilepaskan dan dibiarkan hingga pergerakan bandul tersebut berhenti. Yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa tersebut ialah getaran yang terjadi saat getaran bolak-balik atau gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menimbulkan getaran pada sebuah sistem. Contohnya getaran rumah yang roboh yang diakibatkan oleh gempa bumi. Periode dan fungsi getaran. Perlu diingat di sini periode merupakan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dapat dinyatakan dalam satuan sekon. Periode getaran pun juga dapat dirumuskan seperti yang sudah ada di PowerPoint ini. T besar sama dengan T kecil per N besar, di mana T besar sendiri itu pun merupakan periode getaran, N besar merupakan jumlah getaran, dan T kecil merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Frekuensi merupakan banyaknya jumlah getaran dalam satuan sekon. Satuan frekuensi adalah Hertz atau biasa dilambangkan dengan Hz. Frekuensi dapat dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T besar, di mana F kecil ini merupakan frekuensi dan T merupakan periode. Hubungan antara periode dan frekuensi itu sendiri dapat dinyatakan dengan F besar sama dengan 1 per T atau T
T besar sama dengan 1/F atau bisa itu disebut dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah tentang konsep gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat, di mana gelombang itu dapat terjadi karena disebabkan oleh sumber getaran. Secara singkatnya, pada perambatannya gelombang merambatkan energi gelombang, namun perantaranya itu tidak ikut merambat. Gelombang dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa memindahkan medium yang dilaluinya, misalnya ombak laut. Macam-macam gelombang berdasarkan ada 3 di sini. Yang pertama berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, yang kedua berdasarkan media perambatannya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Di mana yang pertama berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Di sini ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yakni jenis gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus terhadap getarannya. Gelombang transversal itu biasanya berbentuk bukit atau lembah gelombang. Kalau gelombang longitudinal itu merupakan gelombang yang memiliki massa arah rambat sejajar dengan arah getarannya, di mana gelombang longitudinal ini biasanya berbentuk penjalaran rapatan dan renggangan secara bergantian. Contohnya gelombang pada Slinky. Yang kedua, berdasarkan media perambatannya ada gelombang mekanik dan gelombang elektronik, di mana gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium sebagai tempat merambat. Contohnya gelombang pada tali dan bunyi. Yang kedua, gelombang elektronik merupakan gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat merambat melalui vakum sehingga tidak membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang radio. Yang terakhir berdasarkan amplitudonya ada gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Gelombang stasioner ialah gelombang yang memiliki amplitudo tidak tetap besarannya, sedangkan gelombang berjalan ialah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dalam konsep bunyi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman pernah berpikir di mana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Atau mungkin teman-teman pernah mikir ketika kita menyetel musik, ketika kita membunyikan musik di dalam kamar, suaranya itu nggak kedengaran sampai luar. Walaupun kedengarannya sedikit kan. Nah, jadi di sini kita akan bahas. Jadi bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Kenapa dia dikatakan longitudinal? Karena arah rambatnya itu searah. Dan kenapa dia dikatakan mekanik? Karena bunyi itu memerlukan medium untuk merambat. Nah, disinilah poin pentingnya teman-teman. Bunyi itu memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Salah satu mediumnya itu dari benda padat bisa, benda cair bisa, dan udara bisa. Nah, inilah mengapa ketika kita setel musik dalam kamar itu suaranya nggak sampai luar, karena udara itu nggak bisa merambat, dihalangi oleh dinding. Walaupun bunyinya kedengaran sedikit itu karena udara itu merambat melalui lubang angin yang ada pada kamar kita gitu. Kemudian gelombang bunyi ini memiliki kecepatan yang terbatas karena dia itu tergantung pada medium merambatnya. Ketika dia merambat melewati benda padat itu lebih cepat daripada benda cair ataupun udara. Nah, salah satu contohnya ketika teman-teman melihat kembang api dari kejauhan, itu pasti suara ledakan itu kita dengar setelah kembang apinya meledak. Nah, itu kenapa? Karena kecepatan gelombang bunyi ini lebih lambat daripada cahaya. Makanya ketika kita melihat kembang api itu cahayanya muncul dulu, baru suaranya yang kedengeran. Nah, selanjutnya itu klasifikasi bunyi. Mungkin ini teman-teman udah tahu kan, udah kita pelajarin juga di SMA. Jadi klasifikasi bunyi itu ada 3. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan ketiga ultrasonik. Yang pertama infrasonik yaitu bunyi gelombang bunyi yang
frekuensinya itu di bawah 20 Hz. Nah, ini gelombang ini nggak bisa didengar oleh manusia. Hewan yang bisa mendengar ini ada anjing, kucing, dan serangga lainnya. Kemudian yang kedua audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh kita manusia. Kemudian yang ketiga yaitu gelombang ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Untuk bunyi ini yang bisa mendengarnya hanyalah kelelawar dan lumba-lumba. Oke, kita masuk ke yang ketiga, itu karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama itu bunyi itu merupakan gelombang longitudinal seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah. Kemudian bunyi hanya merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, bunyi itu nggak dapat merambat di ruang hampa. Misal ketika teman-teman lagi curhat sama temannya, itu kan bunyi itu bisa kedengaran karena bunyi itu merambat di udara. Jika teman-teman ngomong di luar angkasa itu bunyinya kita nggak bisa dengar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh medium perambatannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bunyi itu akan lebih cepat merambat ketika dia merambat melalui perantara benda padat. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bagian telinga dan fungsinya yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Saudara Maulana atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi telinga. Tolong slide-nya dulu dilanjutkan. Oke. Sebelum kita mengetahui, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu telinga. Jadi telinga ini merupakan salah satu alat indera pendengaran pada manusia, dan telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah suara-suara yang memiliki bilangan getar atau frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan selain untuk mendengarkan suara atau bunyi, fungsi telinga lainnya yakni untuk keseimbangan. Dan berikut bagian-bagian telinga. Yang pertama di sini ada, sebelumnya telinga, bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama bagian luar, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama ada daun telinga atau pinna, adalah bagian yang paling terlihat dari telinga luar dan apa yang kebanyakan orang lihat ketika mereka menyebut kata telinga. Kemudian fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Yang kedua, rongga telinga. Rongga telinga luar dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing lebih dalam. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Telinga bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. Ruang telinga tengah berhubungan dengan telinga luar melalui membran timpani atau gendang telinga. Selain gendang telinga, di telinga bagian tengah terdapat
juga bagian lain bernama saluran Eustachius dan 3 tulang pendengar. Berikut bagian-bagian yang terdapat pada telinga bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga. Gendang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Yang kedua ada tuba Eustachius, adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga paring. Tuba Eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Apabila tuba Eustachius tersumbat oleh lendir, misalnya karena menderita selesma, maka tekanan udara di dalam telinga bisa menjadi tidak sama dengan tekanan di luar telinga. Apabila perbedaan tekanan ini cukup besar, maka gendang telinga dapat pecah akibatnya. Kemudian ada 3 tulang kecil, yakni tulang martil malleus, tulang landas incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Slide selanjutnya. Oke. Kemudian ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam secara umum berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dan berisi organ pendengaran. Telinga bagian dalam kerap juga disebut sebagai labirin karena memang bentuknya yang kompleks. Ada 2 bagian utama pada telinga bagian dalam, yakni yang pertama ada kanal semisirkularis yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan. Yang kedua ada koklea atau rumah siput, yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung syaraf pendengar, atau alat pendengaran. Di dalam koklea juga terdapat cairan limpe yang disebut endolimpe, sedangkan yang di luar klokea disebut perilimpe. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya pause dulu ya. Ntar kita mulai lagi. Oke. Sip. Soalnya dia habis waktunya ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mekanisme mendengar pada manusia, yang akan disampaikan oleh saudari Margaret. Kepada silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme mendengar pada manusia. Proses mendengar terjadi saat suara ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian diteruskan hingga ke bagian-bagian lain di dalam telinga, di mana telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya oleh Hamdi. Pada proses mendengar, ketiga bagian ini akan bekerja secara berkesinambungan. Semua bagian harus berada dalam kondisi yang ideal sehingga suara dapat diproses dengan baik. Selain itu, di dalam telinga juga terdapat saluran Eustachius yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara agar suara dapat dihantarkan dengan baik ke dalam telinga. Yang selanjutnya yaitu bagian pendukung dalam proses pendengaran. Yang pertama adalah telinga bagian luar, berfungsi seperti corong yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. Telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam, di mana ada 3 tulang pendengaran yang menyusup telinga tengah, yang berfungsi untuk menghantarkan suara, yaitu malleus, incus, dan stapes.
Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menyalurkan suara ke sistem pusat atau otak dan membantu keseimbangan. Di mana ada beberapa bagian di dalam telinga dalam, yaitu dua di antaranya yaitu koklea dan organa corti. Di sini proses mendengar. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, ada berupa getaran atau gelombang. Ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga hingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ini gendang telinga nomor 4. Lalu ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak akan menerjemahkan impuls sebagai suara. Terus yang perlu diketahui bahwa telinga tidak hanya berfungsi sebagai organ utama indera pendengaran, namun telinga ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi-fungsi tersebut secara khusus didukung oleh kerjasama dengan organ lain. Beberapa organ yang saling terkait dalam menjaga fungsi keseimbangan tubuh, yaitu telinga bagian dalam, berbagai reseptor tubuh seperti kulit, persendian, dan otot, dan serta mata. Organ-organ yang akan menerima informasi mengenai posisi tubuh dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Dengan begitu, otak dapat mengatur arah kepala dan gerakan tubuh untuk menyesuaikan dalam melakukan sesuatu. Dengan memahami proses mendengar, diharapkan kita semakin cermat dalam merawat kesehatan, khususnya kebersihan organ pendengaran, baik yang tampak dari luar maupun yang tidak tampak, seperti organ bagian dalam telinga. Nah, jika kita kurang merawat, maka kita akan mengalami kekurangan kemampuan dalam mendengar. Misalnya kita bisa terjadi tuli, seperti tuli konduktif atau nyeri pada telinga. Maka dari itu kita harus menjaga bagian dari telinga ini agar proses mendengar dapat dilakukan dengan baik dan tidak terjadi gangguan pada telinga, sehingga suara atau getaran yang kita dengar itu dapat tersampaikan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu gangguan pada indera pendengaran yang akan disampaikan oleh saudara Izami Azra. Persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan macam-macam gangguan pada telinga. Di sini ada beberapa jenis penyakit atau gangguan pada telinga. Yang pertama ada namanya otosis eksterna. Otosis eksterna atau Swimmer's error merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab, sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga atau di dalam telinga maksudnya. Selain karena liang telinga yang sering basah, otosis eksterna juga bisa disebabkan oleh hal lain seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga, luka atau cedera, kemasukan benda asing, atau masalah pada kulit telinga. Misalnya kulit kering atau eksim. Otis eksterna dapat menimbulkan beberapa gejala berikut ini. Yang pertama, gatal pada telinga, sakit terutama saat telinga disentuh atau tertarik, telinga tampak kemerahan dan bengkak, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga terasa penuh atau tersumbat, demam, muncul benjolan di leher atau sekitar telinga karena perkembangan kelenjar getah bening. Yang kedua, gangguan telinga yang kedua ada otosis media. Otosis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah
yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otosis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibanding orang dewasa. Gejala yang ditimbulkan oleh otosis media antara lain sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluarnya cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, hijauan atau kecoklatan dan berbau busuk. Otosis interna, yang ketiga ada otosis interna. Otosis interna adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otosis media yang tidak diobati, infeksi virus atau bakteri telinga. Gejala infeksi telinga bagian dalam meliputi vertigo, pusing, sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdengung, sakit telinga, dan kehilangan pendengaran. 4. Gendang telinga pecah. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga gendang telinga bisa saja pecah. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gendang telinga pecah, diantaranya infeksi telinga tengah atau otosis media parah yang tidak diobati, telinga kemasukan benda asing, kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam menggunakan benda tertentu seperti cotak Buddha atau tusuk gigi. Suara yang sangat keras seperti ledakan, benturan atau cedera di bagian kepala atau telinga, baratama atau perubahan tekanan udara secara mendadak, misalnya saat di dalam pesawat atau menyelam. Gendang telinga pecah dapat menimbulkan gejala berupa sakit telinga, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran telinga, berdengung, dan vertigo atau pusing berputar. Yang kelima, telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Gangguan telinga ini bisa disebabkan oleh banyak hal, yang antara lain gangguan pada sel saraf di dalam telinga, penuaan, kebiasaan mendengar suara dengan volume kencang, seperti memakai headset seperti itu. Memakai headset yang volumenya terlalu besar, itu dapat menyebabkan gangguan seperti ini, baik dalam jangka waktu yang sebentar ataupun lama. Penyumbatan kotoran telinga, tulang telinga mengeras. Yang terakhir adalah tulang telinga mengeras. Yang keenam ada kolostritoma. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan, sehingga fungsi telinga terganggu. Kolosteatoma dapat menimbulkan berbagai gejala seperti nyeri, telinga berbau busuk, keluar cairan dari telinga terasa penuh atau tersumbat, gangguan pendengaran, serta melemahnya otot wajah di bagian sisi telinga yang terkena kolosteatoma. Yang ketujuh ada otoklerosis. Ketika telinga menangkap suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls atau rangsang pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut sampai ke otak, terjadi proses pendengaran. Namun pada kondisi otosklerosis, tulang-tulang pendengaran dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Selain beberapa kondisi di atas, masih ada beberapa macam gangguan pada telinga lainnya, misalnya neuroma akustik atau tumor pada saraf telinga dan presbiakusis, yaitu kondisi menurunnya fungsi pendengaran akibat penuaan.
Sekian dari saya kembalikan kepada saudara moderator. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kondisi yang mempengaruhi fungsi pendengaran yang akan disampaikan oleh saudara Hamdi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya sedikit ada gangguan jaringan di sini. Baik, jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi pendengaran. Ada banyak kondisi maupun penyakit yang dapat menyebabkan masalah pada sistem pendengaran manusia. Sebagian besar kondisi ini dapat diobati atau dikelola oleh penyedia layanan kesehatan. Dan berikut beberapa contoh kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi pendengaran. Yang pertama, panuan. Jadi panuan ini semakin lama hidup, semakin banyak pula tubuh terpapar oleh suara, racun lingkungan, dan obat-obatan, dan mengalami masalah kesehatan yang lebih besar. Panuan ini adalah seperti bercak putih yang ada di dekat telinga dan biasanya menyebabkan gatal pada telinga manusia. Kemudian ada kerusakan atau trauma. Mendorong kapas atau benda lain ke dalam telinga dapat menyebabkan gendang telinga tertusuk. Tamparan keras pada telinga dapat pula menyebabkan trauma. Dan trauma kepala dapat menyebabkan patah tulang di dalam telinga. Contoh-contoh ini dapat menyebabkan masalah pendengaran yang bisa sementara atau permanen dan mungkin memerlukan intervensi medis di sini. Yang kemudian penyakit kardiovaskular. Penyakit ini biasa juga dikaitkan dengan diabetes dan dapat menempatkan seseorang pada risiko lebih besar untuk mengalami masalah pendengaran dengan mengurangi suplai darah ke telinga dan sistem pendengaran. Yang keempat, ada pengaruh obat. Banyak obat yang digunakan untuk mengobati kanker, infeksi, dan penyakit jantung dapat merusak fungsi pendengaran. Jika penggunaan obat ini, pendengar harus dimonitor untuk mendeteksi perubahan. Jika memungkinkan, obat-obat tersebut harus diubah supaya tidak menimbulkan gangguan yang lebih serius pada telinga. Kemudian ada paparan suara. Mendengarkan suara yang terlalu keras atau terlalu lama akan merusak struktur telinga bagian dalam dan menyebabkan gangguan pendengaran. Exposure dapat bersifat jangka panjang, misalnya bekerja selama bertahun-tahun di pabrik, atau dapat terjadi hanya dengan satu kian besar juga risiko terjadinya gangguan pendengaran. Namun gangguan pendengaran yang diinduksi suara 100% dapat dicegah dengan menggunakan alat perlindungan pendengaran seperti penutup telinga. Kemudian yang terakhir di sini ada kotoran telinga. Adanya kotoran telinga di saluran telinga adalah sesuatu yang normal dan sehat. Namun terkadang serumen bisa menumpuk terlalu banyak dan menghalangi suara sampai ke gendang telinga sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Setelah kotoran telinga dihilangkan oleh dokter, pendengaran harus dikembalikan. Nah, gangguan pada telinga ini bisa saja terjadi pada semua orang, baik itu orang dewasa, anak-anak, maupun lansia. Nah, tidak hanya menimbulkan rasa sakit, namun gangguan pada telinga ini juga dapat menimbulkan kurangnya pendengaran pada manusia. Nah, jika terjadi gejala-gejala seperti yang saya jelaskan tadi, kami sarankan untuk segera konsultasi ya
cepat mendapatkan pertolongan supaya tidak terjadi gangguan yang lebih serius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saudara moderator, saya kembalikan. Baik, itulah penyampaian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.